termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lagu ini merupakan salah satu lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi legendaris Indonesia, Chrisye. Dan bagi saya lagu ini merupakan lagu yang sangat baik, lagu yang sangat bagus untuk mengekspresikan pemeliharaan dan cinta Tuhan atas kehidupan kita. Dengan liriknya yang begitu mendalam dan nadanya yang begitu indah, begitu mendayu dan memanjakan telinga dan perasaan kita. Lagu ini saya rasa begitu sempurna untuk bagi kita merefleksikan dan memaknai cinta Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tapi Bapak Ibu, ada sepatah kalimat dalam lagu ini yang menurut saya unik untuk direfleksikan lebih mendalam lagi, yaitu kalimat atau lirik "Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia". Kalimat ini menceritakan bahwa di dalam dunia ini penuh dengan kepalsuan. Tapi pertanyaannya, apa kepalsuan di dunia ini? Dan juga mengapa Tuhan menjadi tempat berteduh kita atas semua kepalsuan dunia ini? Nah, Bapak Ibu, saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih GKI Klasik Solo untuk membaca teks Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati karena orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah kepada Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Allah mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang tentu memiliki tujuan di dalam kehidupan yang ingin diraih. Dan di dalam perjalanan setiap orang untuk meraih apa yang mereka tujukan, yang mereka harapkan ini beragam. Ada yang jalannya baik, tetapi juga ada yang orang mengambil jalan yang salah. Yang karena begitu terobsesinya dia dengan tujuannya ini, entah apapun itu materi atau mungkin kekuasaan, kekayaan, status dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang bertindak tidak adil, yang bertindak curang, dan bahkan tidak segan-segan melukai dan merugikan orang lain. Entah itu melukai atau merugikan secara fisik,
secara materi dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya orang-orang yang kesuksesan dan keberhasilan mereka diraih dengan cara yang salah ini menghasilkan buah yang tidak baik juga. Kesuksesan dan keberhasilan yang mereka raih ini bukan kesuksesan dan keberhasilan yang sejati. Hal ini menjadi kesuksesan dan keberhasilan yang semata-mata keberhasilan yang palsu, yang tidak ada artinya. Karena semua itu tidak memberikan dampak yang baik, tidak memberikan kedamaian, tidak memberikan kebahagiaan, dan tidak memberikan manfaat bagi dunia ini, bagi sesama manusia, atau bahkan bagi seluruh ciptaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam bacaan kita kali ini pemazmur mengingatkan kita bahwa jika ada orang-orang yang demikian, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu iri bahwa kalau orang tersebut berlaku demikian, yang bahkan mungkin kita berjumpa dan kita mengalami apa yang mereka lakukan. Kita turut merasakan dampak dari ketidakadilan, dari perbuatan yang semena-mena, perbuatan curang yang orang-orang ini lakukan. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu iri, dan bahkan juga kita tidak perlu menghakimi mereka semua. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan apa yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan biarkan penghakiman ini menjadi hak Tuhan semata. Kita sebagai manusia tidak memiliki kuasa apapun untuk menghakimi sesama kita manusia. Dan biarkan kehidupan orang-orang yang berlaku demikian, Tuhan sendiri yang mengurusinya. Lalu apa yang kita perlu lakukan sebagai orang-orang yang percaya? Di bacaan kita juga pemazmur mengajak kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan cara tetap berlaku baik, tetap setia kepada Tuhan, kepada firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Pemazmur mengingatkan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran, karena dengan itu semua Tuhan akan memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan akan melapangkan, Tuhan akan memudahkan dan memberikan jawaban atas setiap pergumulan di dalam kehidupan kita, dan membantu kita untuk memperoleh apa yang kita tujukan. Di dalam bacaan kita, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita, yang mana disebutkan di dalam ayat keempat. Di sini secara khusus pemazmur mengajak kita untuk berfokus dan menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita, menjadikan Tuhan sebagai tempat berteduh kita di tengah-tengah kepalsuan yang ada di dunia ini, di tengah-tengah kepalsuan yang membawa derita, di tengah-tengah kepalsuan yang membawa kerugian, yang membawa dampak buruk kepada orang lain. Dan jangan sampai kita juga turut masuk ke dalam kepalsuan yang ada, dengan terus berserah, dengan terus memegang teguh firman dan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat di seluruh GKI Klasis Solo, apa yang menjadi pilihan kita? Yakni memilih berlindung dan berteduh di dalam Tuhan atau di dalam kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan